Selamat sore Ibu Asmiati, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dengan saya Nisa Rahmawati, bersama dengan 4 orang teman saya, ada Febriana Anggita, Hikmatul Fitriani, Vinika Milatik Aurel, serta Melani. Pada sore hari ini kami akan membahas perihal kelangkaan minyak goreng yang sedang terjadi di Indonesia. Di slide pertama akan dijelaskan oleh Hikmah. Oke, terima kasih untuk Kak Caca. Selamat sore juga untuk Ibu Asmiati. Jadi di sini kita akan menjelaskan kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang masih terus saja terjadi sampai saat ini. Yang gimana kita tahu sendiri ketersediaan minyak goreng ini tuh di berbagai warung, minimarket, supermarket, sampai itu serba masih sulit ditemukan. Jadi bisa kita lansir dari pakar ekonomi Universitas Erlangga, yakni Bapak Rusanto Dwi Handoyo, menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaannya, yang dimana minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia kan. Berdasarkan IHK, Indeks Harga Konsumen di Indonesia, minyak goreng ini memiliki kontribusi yang sangat besar untuk Indonesia sendiri. Kenapa? Karena minyak goreng ini merupakan salah satu bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat di Indonesia setiap harinya, yang bobot terhadap inflasinya juga cukup tinggi kan. Jadi permasalahan minyak goreng ini pastinya mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan adanya kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawarannya, terutama dengan produsen yang mengalami penurunan dalam memasarkan minyak gorengnya di dalam negeri. Oke, salah satu faktor penyebabnya adalah yang pertama, naiknya harga minyak nabati. Crude palm oil atau bisa disingkat dengan CPO adalah jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Yang saat ini harga CPO sendiri di pasar dunia juga sedang mengalami kenaikan harga kan. Jadi dari harga 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Akibatnya, produsen minyak goreng lebih memilih untuk menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Karena jelas kan produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar kalau minyak gorengnya dijual ke luar negeri dong. Lalu untuk yang kedua, faktor penyebabnya itu ada pemerintah mencanangkan program B30, di mana pemerintah berkewajiban dengan program B30 ini. Untuk program B30 itu sendiri adalah program pemerintah untuk mewajibkan percampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Jadi ada peralihan nih menuju ke produksi biodiesel kan. Jadi menurut penjelasan Bapak Rusanto juga saat ini konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng malah digunakan untuk produksi biodiesel. Jadi hal itu terjadi karena adanya kewajiban untuk pengusaha CPO agar bisa memenuhi market produksi biodieselnya sebesar 30%. Dan yang ketiga, di sini ada pandemi COVID yang belum usai juga. Sebetulnya COVID-19 yang belum usai ini tuh menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Kenapa? Karena masih ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19 kan. Jadi konsumen di luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga udah mulai beralih tuh ke CPO, sedangkan yang minyak nabati itu jadi ya udah jadi berkurang aja, terus yang sehingga terjadilah tuh adanya kenaikan permintaan negara luar terkait ekspor CPO. Dan yang terakhir, keempat yang kita lampirkan itu di sini ada proses distribusi dan logistiknya. Proses distribusi dan logistik ini kan menjadi hal yang penting, yang nggak lepas juga dari produsen minyak goreng ini kan. Karena nggak hanya untuk beberapa daerah aja, tapi proses distribusi minyak goreng ini tuh dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Ya, yang kita tahu hal tersebut tuh dianggap menjadi salah satu penyebab kenaikan harga distribusinya kan. Sementara berkaitan dengan logistiknya,
harga kontainer saat ini itu kan menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Lalu shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga juga kan. Jadi kedua faktor itu bisa juga menjadi penyebab salah satunya kebutuhan minyak mengalami kenaikan. Bapak Rusanto juga mengungkapkan bahwa naiknya harga minyak goreng ini tuh juga akan mendorong inflasi secara umum. Jadi dampak yang ditimbulkan ini dapat memengaruhi beberapa sektor, diantaranya yaitu dia sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Oleh karena itu, dampaknya jadi akan lebih terasa kalau terhadap inflasinya ini kan yang berkaitan terutama dari segi indeks harga konsumen, apalagi ya ini balik lagi ke dampak kelangkaan minyak goreng. Lalu di slide kedua kita memakai teori yang akan dijelaskan oleh Kak Caca. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Jadi di slide kedua ini kami akan masuk ke dalam teori. Dalam pembahasan kasus kali ini kami memakai teori yang kami rasa cukup relevan untuk menjawab permasalahan terkait kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Di mana kita semua tahu Adam Smith ini merupakan the father of modern economics yang menciptakan teori liberalisme ekonomi, bahwa di dalam ekonomi pasar bebas itu keseimbangan pasar akan ditentukan secara sendiri dan tidak akan memprediksi terkait munculnya krisis ataupun resesi. Pasar yang bebas dan Adam Smith di sini sangat menaruh besar kepercayaannya terhadap pasar bebas tersebut, bahwa pasar akan berkembang dan produktif, pasar akan menciptakan keuntungannya sendiri dan itu adil. Nah, dari runtutan yang tadi kami sampaikan, kami kan memakai teori liberalisme ekonomi. Ya, di dalamnya itu terdapat the invisible hand, di mana Adam Smith mengungkap bahwa setiap dalam proses pasar tidak boleh ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Adam Smith mengutarakan bahwa pasar harus berjalan dengan apa adanya. Perekonomian akan mencapai kondisi keseimbangannya melalui mekanisme yang terjadi di pasar. Masalah kelangkaan minyak goreng saat ini dikarenakan banyaknya permintaan atau demand yang menyebabkan tingginya harga CPO. Tentunya hal ini akan berimbas pada keinginan oknum-oknum tertentu nih untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menimbun minyak. Nah, bahwa si The Invisible Hand ini juga mengutarakan bahwa di sini pasar itu harus bisa menentukan harganya sendiri, jadi tidak boleh ada intervensi dari pemerintah. Kenapa teori ini dipakai? Karena dinilai masih sangat relevan dalam menjawab masalah kelangkaan akibat permintaan yang terlalu tinggi tadi, sehingga kebutuhan akan bahan bakunya pun ikut meningkat, karena kan permintaannya meningkat nih, jadi permintaan bahan bakunya otomatis juga ikut meningkat. Nah, mengakibatkan harga bahan bakunya juga jadi tinggi, pasar yang menentukan harga, sehingga banyak akhirnya pemilik barang yang berbondong-bondong menjual bahan bakunya ke luar negeri guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Konsep pasar bebas atau free market yang terdapat dalam teori liberalisme, jadi hal ini yang menuntun kami dalam pembahasan pada sore hari ini. Selain itu, di dalam pembahasan ini terdapat tindakan kriminalitas yang tadi disampaikan, yaitu ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan seperti ini untuk melakukan penimbunan minyak goreng yang sudah terkoordinasi oleh pihak-pihak distributor minyak goreng. Tentunya kembali lagi, biarkan harusnya pasar yang menentukan keseimbangannya. Dan untuk kelemahan dari teori ini adalah pasar sempurna, di mana kita tahu bahwa setiap pasar pasti ada tangan pemerintah atau intervensi pemerintah yang selalu ikut campur terhadap harga pasar. Nah, terkait studi kasus yang ada, yaitu kelangkaan minyak goreng di Indonesia, kami rasa teori ini cukup menjawab karena saat ini pasar bergerak sesuai dengan keinginannya, dan pada saat ini juga pemerintah tidak dapat mencegah proses tersebut yang mengakibatkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Jadi pemerintah ini sudah telat gitu loh untuk mencegah kelangkaan, karena kelangkaannya sudah terjadi, harganya pun sudah cukup tinggi, dan akhirnya proses pencegahannya pun gagal gitu. Yang terjadi malah
beberapa oknum-oknum memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan tindak kriminal, yaitu penimbunan. Sampai di sini, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan kami, ada Febriana Anggita dan Melanie. Saya lanjutkan di slide ketiga. Terima kasih. Ya, terima kasih Caca. Nah, kalau sebelumnya kan udah dijelasin nih tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak. Nah, pastinya di balik itu kan ada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, aktor-aktor yang terlibat itu adalah yang pertama ada pengusaha sawit sebagai produsen utama. Nah, yang kedua adanya pemerintah yang memberi kebijakan menentukan pengusaha sawit untuk memenuhi DMO 20%. DMO itu sendiri adalah Domestic Market Obligation, yaitu adalah kebijakan atau kewajiban pengusaha sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 20% sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan. Nah, yang ketiga, ada para oknum yang mengalihkan penjualan ke industri. Nah, yang keempat, ada para oknum yang melakukan penimbunan terhadap minyak goreng. Jadi gini, walaupun stok minyak goreng menurut pemerintah itu tuh udah dianggap cukup, tapi karena ada banyaknya oknum yang mengalihkan penjualan ke industri, ada juga oknum-oknum yang melakukan penimbunan dan penyelundupan juga tentunya, maka minyak goreng di pasaran itu kan menjadi langka. Nah, yang terakhir ada para oknum yang menyelundupkan CPO atau crude palm oil dan minyak goreng ke luar negeri. Permintaan terhadap CPO itu kan di luar negeri itu tinggi, sehingga harga CPO juga ikut tinggi kan. Maka dari itu banyak pengusaha sawit yang mengabaikan dari sisi teori ekonomi karena permintaan meningkat sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Serta di sisi lain itu nggak diimbangi dengan supply yang cukup, maka akhirnya terjadilah kenaikan harga atau bisa disebut juga dengan hukum supply demand. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang manajemen rantai pasok yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Meliani. Terima kasih. Nah, setelah dijelaskan tadi mengenai keterlibatan aktor beserta studi kasus mengenai minyak goreng oleh teman saya, Anggi, selanjutnya kita akan membahas tentang rantai pasok dalam kelangkaan minyak goreng. Namun sebelum membahas tentang manajemen rantai pasok dalam kasus kelangkaan minyak goreng ini, mari kita ulas sedikit tentang apa itu rantai pasok. Rantai pasok merupakan proses dari keseluruhan kegiatan dalam produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan yang meliputi dana serta sumber daya lainnya yang terkait dengan rantai pasok ini. Lalu bagaimana hubungannya dengan kasus kelangkaan minyak goreng ini dan seperti apa perannya? Dilansir dari Jurnal Universitas Negeri Erlangga dan Jurnal Universitas Gajah Mada, rantai pasok ini dari produsen dialirkan ke distributor dan dilanjutkan ke toko ataupun supermarket, baik skala besar maupun skala kecil. Dan ini tersebar dengan outlet yang cukup banyak, seperti contoh para pedagang di pasar tradisional, toko-toko kelontong di pinggir jalan, maupun warung-warung kecil di pemukiman masyarakat. Namun, kini permasalahannya rantai pasok tersebut hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai modal besar atau oknum-oknum tertentu saja, atau bisa kita sebut juga para kaum elit. Dan karena ini juga pendistribusian ini kurang sempurna sehingga mereka memanfaatkannya dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingannya sendiri. Karena mereka tahu nih, mereka dengan mudahnya bisa mempengaruhi pasar untuk memainkan harga pasaran minyak yang lagi langka, sedangkan seharusnya perdagangan bersifat kelompok dan terbuka mengenai harga pasaran minyak tersebut. Namun para kaum elit ini malah cenderung bersifat individual dan tertutup sehingga menimbulkan ketimpangan juga pada para pedagang menengah. Mereka cenderung mementingkan kepentingannya sendiri, baik itu dapat merugikan orang lain ataupun tidak. Dan maka sebab itu, para pedagang harus lebih memahami dan teliti dalam melakukan perekonomian perekonomian, perdagangan ataupun bisnis agar sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sekian penjelasan dari rantai pasok ini. Penjelasan selanjutnya mengenai saran dan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Vinika.
Oh, baik, makasih Mei. Nah, dari penjelasan yang teman-teman tadi saya sudah sampaikan, bisa kita simpulkan nih bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia ini terjadi. Yang pertama itu ada kebocoran untuk industri dikarenakan permintaan yang meningkat sehingga harganya ini meroket. Terus yang kedua ini ada penimbunan dan penyelundupan minyak goreng oleh beberapa oknum yang memanfaatkan kenaikan harga minyak goreng ini. Yang ketiga itu ada permintaan terhadap CPO di luar negeri. Ini tuh tinggi nih, akibatnya banyak pengusaha sawit mengabaikan si DMO ini. DMO itu adalah Domestic Market Obligation, yaitu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 20% sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan. Nah, dari kelangkaan minyak Indonesia ini nih mengakibatkan dampak nih, di antara lain adalah terjadinya antrian di berbagai daerah guna untuk mendapatkan minyak goreng melalui pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, serta menimbulkan demonstrasi untuk menuntut penurunan harga minyak goreng. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan pelepasan minyak goreng subsidi seharga 14.000 per liter seharusnya diikuti dengan kebijakan pembatasan pembeli seiring dengan maraknya aksi borong atau panic buying yang dilakukan konsumen. Stok minyak goreng kemasan di retail ini terpantau berkurang drastis nih sejak pemerintah menerapkan kebijakan satu harga pada 19 Januari 2022. Nah, panic buying ini merupakan bentuk kesalahan strategi pemasaran pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Ini juga kegagalan pemerintah dalam membaca perilaku konsumen, sehingga terjadilah panic buying ini. Nah, kami berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan minyak goreng di pasar dikarenakan saat ini minyak goreng ini sedang mengalami kenaikan sehingga perlu peran pemerintah untuk menangani hal ini, mengingat bahwa minyak goreng ini merupakan salah satu 9 bahan pokok yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.